yang sama-sama kita hormati Pak Sekretaris, para kepala bidang, termasuk Pak Kepala Bidang yang lama dan Kepala Bidang yang baru, bidang destinasi dan industri. Saya belum apa gitu, mungkin belum om juga dia di pariwisata. Tidak orang-orang, saya ingat destinasi aja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat dan rahmat serta hidayahnya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruang ini dalam rangka yang pertama pelepasan atau pisah. Ini susah saya ngomong pelepasan, yang mau lagi pelepasan di rumah gitu. Kemudian yang kedua pisah sambut antara pejabat yang lama dengan pejabat yang baru, bidang destinasi, dan industri wisata. Salah terus ya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini atau pagi ini kegiatan ini memang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari kemarin, 2 hari kemarin, dengan 2 kegiatan. Kalau Pak Lubis ini saya sambutnya sudah dari kemarin saya pikir. Ini pelepasan gimana caranya gitu. Karena saya khususnya waktu di Dinas Pangan dan DLH saya bersyuting di Pak Lubis. Kalau nggak puasa kami dulu sambil jalan-jalan gitu. Kalau saya waktu Pangan saya bawa ke Lebong. Nah, waktu di LH mungkin dia kan ajak curug. Terus sekarang gimana puasa gitu kan? Nah, jadi terpaksalah kita kegiatan seperti ini. Penting acaranya nggak besar tapi ada hikmahnya. Jadi memang seperti ini. Saya juga menilai untuk pelepasan ASN ini jangan hilang-hilang aja udah gitu kan. Kita datang dulu dari CPNS, bukan main pakai pacara, pakai apa macam-macam dulu, yang pakai pelatihan semacam gitu ya. Jadi pelepasan kadang-kadang nggak tahu, mereka beli gitu kan. Nah itu saya rasakan kejadian-kejadian tempat saya bertugas dulu seperti itu. Jadi saya tidak mau seperti itu. Cerita Pak Lubis itu benar. Jadi waktu rapat Kopri, ya kan, Pak Edi sekretarisnya, Pak Mendiang Ibu Sekdanya sampaikan. Jadi kalau pelepasan ASN itu ada upacaranya. Itu pun yang meninggal. Jadi kayak bicara Praja dan Edi seperti itu ada pasukannya. Nah itu yang belum terlaksana. Cita-cita kemarin dari Pak Edi dan Pak Ibu kemarin itu rencananya. Pada yang meninggal ada pelepasannya. Yang pelepasan pegawai juga ada. Jadi tidak kita hilang-hilang aja. Selama ini kan kalau kita pensiun ya, dia pensiun. Paling nggak dipanggil tanggal 16 atau 15 Agustus dikasih selimut tebal. Ya, itu yang saya lihat ya orang brigadir. Nah, tapi di kantor kok begitu dia. Jadi itu yang saya rasakan. Karena Bapak juga pensiun, semua kita pasti pensiun. Enggak selama-lamanya seperti ini. Kalau Bapak juga mungkin tahun depan dapat pensiun juga. Maka ini pelepasannya nanti siapkan dulu. Kalau masih di sini, benar kalau itu tempat saya. Jadi saya umur Bapak sekarang 57 udah masuk 58. Jadi tahun depan 58 selesai. Kalau ini ditambah selesai. Atau memang tidak beda jabatan lagi 58. Namun SK sudah lulus. Nah semua kita juga harus seperti ini. Kita akan berproses. Yang dari KL mungkin angkat CPNS, jadi ASN, kemudian pejabat lain dia bersih. Kita melakukan seperti ini. Ini proses namanya. Jadi kita tidak ada yang tidak berakhir, pasti berakhir. Jabatan berakhir, umur berakhir, semuanya berakhir. Itu yang kita jalani. Tinggal kita menjalani proses-proses menjadi kita sebagai ASN atau pegawai negeri. Itu yang berkaitan dengan Pak Lubis. Jadi saya pakai Pak Lubis itu. Jadi Pak Lubis ini sebenarnya saya kawan lama dengan beliau ini. Saya pernah staf ahli di Pemda dan stafnya. Jadi jobnya di Pemda. Jadi ketemu beliau ini sering dia di bagian umum. Sudah kenal sekali dari di Pemdanya. Kemudian ketemu di sini. Dan lain juga habis kantor ketemu juga di kebun. Di kebun dia lebih keren lagi. Punya kebun luas, punya ini. Dia sebagai presiden. Jadi ketemunya itu. Maksud saya, silaturahmi kita tetap terpelihara.
Jadi walaupun kita tidak ketemu, apalagi agama, kota kecil, ya kan, nggak berkantor sekali ketemu, gimana tuh ketemu, ya kan, Purwodadi ketemu. Jadi ini kita harus ada kesan baik antara kita dan kita jaga silaturahmi, walaupun tidak sekantor, walaupun tidak ASN, kita jaga. Kita ini kan memang makhluk sosial dan butuh saling membutuhkan untuk hidup bermasyarakat. Jadi saya berharap Pak Lubis, walaupun tidak di kantor Persata lagi, tapi kita berkantor di Tabat Tembilang. Nah itu jadi ketemu juga, saya ketemu beliau. Simpang Tegal. Seperti itu. Jadi Pak Lubis, saya banyak kesan baik dengan beliau ini. Jadi saya ngobrol dia puasanya luas orang. Ya. Walaupun dia merendah tadi, dia luas, pengalamannya banyak, pergaulannya luas. Jadi banyak yang segi positifnya kita bisa ambil dengan beliau. Dan jelas beliau disiplin kalau pegawai. Betul yang dikatakan beliau. Sebagai pegawai kita disiplin dulu. Kalau disiplin nggak kita jalankan ya gimana mau kerja? Beliau ini mau pensiun masih apel, karena kerja saya apel. Kita perhatikan, THL aja baru masuk mulai nyuruh-nyuruh. Nah itu. Nah, saya lihat dari sana. Yang nilai siapa? Ya kita pimpinan. Pimpinan itu bukan hanya Pak Linas, bisa kabit, bisa sekdes atau yang bisa lain. Pak Lubis saya lihat sudah lulus. Sebenarnya kesalahannya dia nggak datang. Promosi juga tidak lagi, dia baru kecil, tapi dia hadir. Malu kita. Apalagi masih muda, datang alat lambe, ya kan? Ada yang datang, ada dia. Beliau udah mau kecil. Saya di sini udah 16 juga, hampir setahun ya. Lihat dia selalu apel, selalu. Kalau dia apel berarti sakit. Maka saya tanya, kalau di mana? Berarti sakit. Jadi kadang-kadang dia berkesan, ini nanya, kalau udah nanya itu apa gitu kan? Karena dia lagi. Kalau orang tidak pernah tanya lagi, berarti lagi lewatkan berarti tidak masuk jadi itu. Jadi seperti itu. Jadi ini beliau adalah contoh kita sebagai ASN, apalagi pejabat. Dia ini sampai sekarang masih pelaksana. Walaupun pernah jadi sekdes atau kades gitu kan, tapi di kantor, tapi dia hadir terus. Itu saya hargai. Dia ini dari segi disiplinnya, kualitasnya, saya lihat positif dia ini dan memberi aura positif dengan kawan-kawan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan Pak Lubis, saya berharap saya mulai lagi kita tetap bersilaturahmi karena kita adalah keluarga besar Persata. Walaupun kita sudah keluar, kita harus saling ingat. Kita nanti bersama. Saya di mana-mana masih banyak di perkebunan, di Bogda, di apa lagi tanpa masih keluarga besar. Maksud saya ada apa-apa tolong diundang kami ini kalau mau pesta, ya kalau ada pesta ada apapun. Tapi kalau Pak Lubis yang pesta, tahu itu anaknya pesta. Kalau Pak Lubis pesta kita akan dulu kalau diundang. Jadi tolong kami tetap ingat diundang semuanya, walaupun kita nggak satu kantor lagi, tapi kita akan di pariwisata. Jadi saya mohon tetap dijaga silaturahmi. Begitupun kawan-kawan, beliau ini tetap ingat. Ada apa-apa juga diundang. Kailina pesta lah yang lupa Pak Lubis. Ya, Pak dulu ketua kecil. Apa lagi? Mau tetangga lagi. Jadi seperti itu. Tetangga tetap seperti itu. Jadi kita tetap menjaga silaturahmi. Kemudian untuk pegawai, kita pegawai ini pegawainya pensiun, kalau tidak mati, tidak pensiunnya bisa negara, pensiunnya kurang. Nah, dia bisa kerja 30 lebih ya, 32. Jadi rata-rata seperti itu. Saya sudah 31 tahun. Kalau tahun depan 58 berarti 30 tahun. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi memang kita banyak yang sudah jalani selama di pegawai ini. Beliau sudah 4 SKPD. Kalau saya ceritakan mungkin sudah 9 atau 10 SKPD. Mulai dari kantor sama. Beliau ini sudah. Jadi memang itulah perjalanan hidup kita pegawai negeri ini. Satu saat akan sini akhirnya kita pensiun. Sudah pensiun, kita ya memang namanya kerjaan pensiun ya kita memang mulai berkurang aktivitasnya. Namun kalau kita pensiun, yang saya belajar di pengalaman tahun di pensiun ini tetap aktif, tapi kalau lebih saya aktif. Karena kalau tidak aktif kita seperti post-power syndrome gitu,
kita biasa ke kantor, jam 7 biasa kantor, kita nggak berangkat tuh apalah, bingung juga kan. Tapi kalau kita punya tugas lain nggak masalah, ke kebun, ke toko, pasar, mana nggak masalah. Jadi tetap kita ada kegiatan selama pensiun ini. Tapi Pak Lubis juga ada kegiatan apa? Pengukuran gitu. Hah? Dekat Bapak tuh mulai pengukuran. Pengukuran. Itu parah Pak. Iya, bilang. Jadi kalau itu pengukuran mahal gitu kan. Ya jadi berdua jadi seperti itu. Jadi pegawai negeri memang sebetulnya akhirnya pensiun bisa dipensiunkan, bisa memang ada masa waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya bisa sampaikan, Pak Lubis ini adalah contoh pegawai yang disiplin, yang loyal dengan pimpinan, dia contoh, dan banyak memberi aura positif dengan kawan-kawan yang ada di kantor. Itu ya. Yang kedua, berkaitan dengan Pak Arpan, selamat. Jadi nama jabatan itu amanah. Jadi amanah itu dia bisa sebentar, bisa lama, namanya amanah, titipan. Sampai waktu itu, kalau melaksanakan kegiatannya baik-baik, tentunya kita harus ada perubahan. Jadi dengan masuknya kita, saya, mungkin siapapun, pimpinan pasti berharap ada perubahan, ada peningkatan kinerja. Jadi tidak hanya sama, kalau sama nggak ada gunanya. Jadi kalau melaksanakan baik, pelajari semua aturan. Karena memang kita dasarnya semua aturan. Kalau ini menguasai aturan, semua dia tahu. Aturan-aturan yang ada dalam kita dalam sana tugas. Dasarnya, kalau kita kembali aturan, insyaallah kita selamat. Jadi semua aturan dipelajari. Dan belajar nggak boleh lambat, cepat, tidak boleh sambil, bukan sambil jalan, sambil maraton, sambil lari. Pelajari semua aturan. Ya. Karena memang teknis itu, kepala bidang itu sudah 75% teknisnya. Ya. KPK harus teknis. Karena dia dulu PPTK, kalau dulu ya, sekarang PPTK-nya terus tahu. Nah, seperti itu. Jadi saya betul memang bukan 50% di kalau bidang teknis harus paham. 50%-nya baru teknis, politisnya maksudnya. Nah, kalau selama 4 atau pelaksana itu 100% dia harus paham teknis. Makanya kita berproses. Tidak ada orang langsung pegawai langsung berjabatan, tidak ada. Maka di bawah dulu belajar. Makanya tadi yang sampai Pak Lubis tadi yang di bawah ini baca aturan. Jangan cari duitnya dulu. Nah, kalau kerjaan semua dihitung duit, bikin tidak semangat ya Lubisnya. Jadi untuk Pak Kabit pelajari semuanya. Jadi yakin bahwa sudah mantap, pas makan jabatan pasti beliau komplek lagi yang harus kita jadi. Jadi Pak Arpan selamat bertugas menjadi kepala bidang, semoga amanah dan ini harus lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya Pak Ade saya bergaul sini hampir setahun ya. Kalau saya bulan Mei, pakai April. Nggak boleh kita udah setahun kan. Jadi cukup lama saya mengenal beliau, saya yakin beliau ini orangnya punya diri tinggi, punya dasar yang kuat, dan orangnya tegas. Kalau tidak, katanya tidak. Sebenarnya itu yang saya senangi kemarin. Jadi kita sebagai petugas rasa ada benteng. Kalau dia ngomong jangan Pak, jangan. Itu yang namanya loyalitas. Kalau semua dinyatakan ABS, nah itu menjebak pimpinan. Tidak boleh bisa. Nah, kalau ya Pak, siap. Jangan, saya nggak suka. Saya nggak suka yang atas siap-siap aja. Nah, saya suka Pak, ini seperti ini Pak, ini seperti ini. Bapak yang putus ya. Nah, itu kan. Itu putusan bukan di tingkat bawah, tingkat pimpinan. Nah, kalau Pak Mari berdasarkan di Pak, kalau kerjakan ini, kerja ini, silakan Bapak. Ya. Itu yang namanya loyalitas tinggi. Jangan siapa itu masuk jurang jadi Pak siap. Tapi kalau jatuh kan akan disebut jurang ini. Jadi itu yang namanya loyalitas. Jangan loyalitas itu asal Bapak senang, Bapak nggak suka. Kalau bikin sesenang itu Bapak sudah dapat. Lebih baik ngomongnya Bapak kan belakang. Ini Pak, kalau Bapak ambil ini urusan keputusan ini itu namanya loyalitas. Jadi jangan pimpinan itu diberi yang enak-enak. Bapak nggak suka.
lebih baik dikasih masukan. Gitu ya. Pak Ade itu lebih baik. Dia tegas, kalau ngomong kan, Pak, ambo pokok saya ini lah Pak. Kalau ini Pak, anggar gerak. Itu beliau optimis ya. Jadi Pak Ade seperti itu. Itu yang saya lihat positifnya beliau ini, dia mengasai tadi itu. Nah itu yang Pak Arfan juga belajar itu. Jangan tentang sosial Pak, teman. Saya nggak mau ya kata kasih yang terbaik. Oh ini Pak, ini. Karena apa? Saya kepala dinas tidak akan tahu semua. Ya, karena saya pindah-pindah, baru mendalami masalah sini, nggak pindah lagi. Yang tahu siapa nih kaki, pada kalau pindah. Perangkat-perangkat di bawah ini, kalau bidang ini. Saya tidak diskusi. Kabit destinasi kerjaan, laksanakan. Kabit lembaga laksanakan. Nanti kerjakan itu teknisnya. Itu yang saya harapkan nanti Pak Arfan juga seperti itu, Pak Made sudah banyak memberi masukan-masukan dengan saya. Maka saya berharap dia tetap di sini. Nampaknya dia ingin istirahat dulu karena kondisi kesehatan. Pak Made kondisi kesehatan. Benar Pak Made, kita lebih butuh sehat. Jabatan sakit gak ada guna. Banyak duit sakit gak ada guna. Kata Ustaz itu duit miliar cuma itu tidak boleh. Itu gunanya kan? Ini gak boleh makan, ya kan? Gak terasa berat. Jadi ketenangan itu lebih penting. Butuh jabatan, tapi tenang lebih penting. Saya merasakan itu. Pengalaman saya sudah banyak. Jadi non-job pun sudah saya ceritakan. Pernah. Saya naik jabatan